Benar-benar ditunggu banget apa yang bakal terjadi pada episode sore ini. Bayangin aja teman-teman, Rianti akhirnya setelah mendapatkan rambut tersebut datang ke rumah sakit lalu melakukan tes DNA dan hasilnya positif. Tapi tentu aja awalnya gak mudah gitu loh bagi Rianti untuk bisa mengungkap rahasia sebesar ini. Karena bagaimanapun juga Rianti bahagia, tapi akan ada banyak sekali yang dipertaruhkan. Makanya nanti ketika teman-teman lihat Rianti itu seperti on and off gitu loh untuk ngasih tahu semua ini kepada Mutiara. Bukan karena nggak sayang sama Mutiara, tapi takut nanti imbasnya bakal buruk juga buat Mutiaranya. Karena kan pasti semua orang ngerasa aneh dong. Ternyata Mutiara anak kandung Rianti. Terus Kenzo anak siapa? Oh nanti begini, oh nanti begitu. Pokoknya tuh bakal ribet. Makanya nanti bakal ada banyak sedikit hal-hal yang bikin Rianti tuh agak bingung. Cuma tenang aja, semua itu bakal terkikis sedikit demi sedikit. Nah yang uniknya adalah Rianti ini tuh bener-bener merubah semua sikapnya kepada Mutiara, tapi tetap masih ada gengsinya. Mungkin ya itu tadi ya, Rianti nggak mau dulu terlibat dan terlihat di awalnya, pada awalnya nih sebagai ibu kandung dari Mutiara. Karena itu tadi sambil menunggu hasil tes DNA-nya. Nah baru deh ketika hasil tes DNA-nya keluar dan dinyatakan positif alias rambut Mutiara dan juga rambut Rianti cocok, inilah yang bikin Rianti pun juga betul-betul happy banget. Sepanjang perjalanan dari rumah sakit menuju Cafe Sententia, Rianti benar-benar seperti rasa gak sabar aja untuk memberitakan permasalahan ini atau kabar baik ini kepada Mutiara. Karena mau bagaimanapun juga, sejelek-jeleknya Rianti, ini tuh kabar membahagiakan teman-teman. Jadi begini, mungkin buat teman-teman yang sering lupa ya, kalau Rianti sedih dan ingat anak perempuannya alias Mutiara, itu kan yang tahu cuma Rianti doang. Rianti sama Tuhan aja yang tahu. Makanya Rianti sering bilang tuh dulu, andaikan aja kamu masih hidup. Kamu di surga lagi ngapain ya? Itu tuh kan nanti selalu kayak gitu ya, selalu halu, selalu berhayal bisa ketemu sama anak perempuannya kalau lagi ngerasa sendiri dan kangen kepada anak perempuannya. Tapi itu tadi, karena Rianti nggak mungkin cerita, makanya dipendam sendiri. Dan begitu pada akhir kenyataan anak perempuan pertamanya ini masih hidup, of course happy banget, bener-bener happy banget. Yang mana ini pada akhirnya membuat situasi pun juga betul-betul berubah. Rianti yang tadinya benci jadi nggak benci lagi. Yang tadinya ingin berbuat tidak baik justru malah ingin baik sama Mutiara. Karena Rianti sadar Rianti banyak dosanya kepada Mutiara. Mungkin kalau kata Rianti sih udah nggak kehitung dan nggak tahu mesti ngapain, gimana cara ngebayarnya. Makanya Rianti benar-benar ngerasa sebersalah itu. Dan tentu saja hal ini pun juga akhirnya bikin Rianti ngerasa plong juga. Memastikan betul Mutiara anak kandungnya dan terbukti benar juga, akhirnya bikin Rianti benar-benar ngerasa oke, udah saatnya ngelakuin apa yang seharusnya Rianti lakukan, seperti menjaga Mutiara, mengawasi Mutiara dan sebagainya macamnya. Walaupun tentu kita masih butuh sedikit waktu ya untuk melihat apakah nanti Rianti akan langsung bongkar semuanya atau justru akan merahasiakannya terlebih dahulu kepada Mutiara. Karena bagaimanapun juga, seperti yang Mimin katakan di awal video, Rianti tuh masih agak bimbang. Karena begitu Rianti ngasih tahu semua kepada Aditya, maka semuanya bakal berbeda. Walaupun sebetulnya begini, kan kita semua tahu ya rumah tangga Aditya sama Rianti ini tuh nggak baik-baik aja kan sebetulnya. Plus ditambah lagi Aditya yang masih kayak begitu, walaupun udah minta maaf di depan Cynthia, tapi rasanya kayaknya nggak akan ada sikap perubahannya gitu loh. Apalagi selama Bu Cynthia itu masih ada. Jadi yang paling menjadi hal serunya adalah ya Rianti bodo amat untuk ibaratnya bercerai sama Aditya, yang pada akhirnya berujung ngasih tahu rahasia Mutiara. Karena kenapa pada akhirnya akan mengarah ke sana? Jadi pada episode sore ini Aurel dikasih tahu sama Marsha kalau Aditya tuh begini kepada tante
Cynthia, yang mana Aditya ini adalah secret admirer-nya dari Tante Cynthia. Marsha menceritakan semuanya apa yang Marsha lihat di episode kemarin. Makanya di sini bikin Aurel pun juga malu. Nah, Aurel langsung konfirmasi masalah ini kepada Kenzo. Ramai lagi kan tuh di rumah Aditya. Nah, inilah yang berujung yang bikin Rianti pada akhirnya mikir, kayaknya kalau caranya nggak apa-apa deh. Toh bisa lebih fokus juga sama Mutiara. Dan bisa terbuka juga masalah sama Kenzo. Kenapa? Karena kan pada akhirnya Rianti pun juga sadar, mau dirawat seperti apapun, Kenzo ini tuh bukan anak kandungnya. Ada rasa, ada perasaan, ada masa dimana Rianti tuh kayak ngerasa udah gak ngebutuhin Kenzo lagi. Bukan karena gak sayang, tapi karena gak ada ikatan itu. Sedangkan kalau sama Mutiara, memang pure anak kandung, ada ikatan darahnya, garis keturunannya jelas, tes DNA pun juga cocok. Jadi udah gak bisa digubris lagi, udah gak bisa dihalang-halangi lagi gitu ibaratnya. Makanya inilah beberapa hal atau salah satu hal yang pada akhirnya membuat Rianti merasa untuk bisa jujur juga. Makanya ini bakalan semakin seru. Nah, tadi kita agak jauh tuh, agak ke skip ya tentang masalah perjalanan ketika Rianti baru saja mengambil hasil tes DNA-nya dan OTW atau on the way ke Cafe Sententia. Nah, begitu datang ke Cafe Sententia Cafe ini, Rianti kayak orang yang buru-buru dan rusuh banget. Rusuh banget. Rianti datang, dan tentu orang kafe kan langsung nanya ya, ibu siapa? Mau ngapain? Karena kita semua tahu Rianti sama Sandra ini tuh dua orang yang sering banget bikin masalah di Cafe Sententia. Jadi pasti yang tanya sama satpam dan juga sama waitersnya. Terus dengan PD-nya Rianti mengatakan, teman-teman juga bisa lihat sendiri dari trailernya, saya ibunya Mutiara, saya mau masuk, tolong izinkan saya ketemu sama Mutiara. Udah, di sini dibukakan pintunya, ada Mutiara berdiri di pojoknya, disamperin, dikasih lihat semua bukti hasil tes DNA, dan langsung memeluk Mutiara. Dipeluk langsung teman-teman, nggak ngomong tuh, karena mungkin ini nih pergolakan batin. Kamu anak kandung saya Mutiara, mau ngomong itu berat banget. Kenapa? Karena Rianti harus bisa ngebohong lagi kan. Karena begini, yang namanya rahasia, kalau rahasia itu tuh udah lebih dari satu orang yang tahu, dan akhirnya jadi bukan cuma kita yang tahu, maka rahasia tersebut berpotensi untuk ketahuan. Oke? Dan Rianti gak mau dan belum siap Aditya tahu. Walaupun Rianti pada akhirnya pengen cerai sama Aditya dan gak peduli, tapi tetap aja banyak yang Rianti pikirin. Karena Rianti gak tahu nih, cari alasan nantinya gimana kalau semua orang tahu Kenzo bukan anak kandung mereka. Makanya ini bakal menjadi perdebatan, atau ibaratnya Rianti bakal mikir beberapa kali sebelum ngelakuin semua ini. Cuman karena Rianti pun juga udah gak tahan ya teman-teman, gak tahan sama Aditya, terus juga rindu sama Mutiara. Apalagi Mutiara ini adalah anak yang Rianti kira dulunya udah meninggal. Alhasil Rianti mutusin buat jujur sama Mutiara, ngasih tahu kalau Mutiara ini adalah anak kandungnya beserta semua bukti-buktinya. Harulah mereka berdua nangis berpelukan. Dan di momen inilah Rianti berani jujur. Cuman kayaknya Rianti sama Mutiara bakal punya rahasia berdua tentang kedepannya seperti apa. Contoh misalnya Rianti minta kepada Mutiara untuk jangan kasih tahu dulu orang lain tentang rahasia ini sampai dirasa waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat tuh apa sih? Dan momen yang tepat tuh apa? Seperti nunggu misalnya Aditya bercerai sama Rianti, atau nunggu Rianti udah muak banget sama Aditya. Karena ini bakal berpengaruh banget sama rahasia ini segera dibongkar atau enggak. Tapi bagi Rianti udah cukup. Yang terpenting sekarang Rianti tahu Mutiara siapa dan Mutiara tahu Rianti ini siapa. Akhirnya mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama dan ngobrol. Di sini Rianti minta maaf sama Mutiara, mengungkapkan rasa bersalahnya, mengungkapkan rasa kalau selama ini Rianti udah benar-benar nyesel. Itu semua diungkapin karena bagaimanapun juga Rianti nggak mau semuanya terjadi. Rianti cuma benar-benar ingin bersama dengan anak perempuannya yang dulu pernah ia lahirkan. Karena bagaimanapun juga, bayangin udah terkikis berapa puluh tahun tuh, 20 tahun lebih. Tapi yang namanya anak dilahirin dari rahim sendiri, memeluk untuk kali pertama, melihat tangisannya,
ibu mana yang gak ingat dong. Makanya ini Rianti benar-benar bersyukur banget. Makanya dari mulai momen inilah yang bakal membuat Rianti langsung berubah dan akan terus membela Mutiara. Dan tentu aja teman-teman, nggak cuman sampai di situ, karena episode sore ini dan juga besok, terutama seminggu ke depan, kita bakal melihat hal yang lebih seru lagi. Nanti pun juga bakal ada hukuman untuk Sandra juga. Kurang lebih seperti itu. Sekian video dari Min dan sampai jumpa lagi. Dadah.